Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kita melanjutkan kajian subuh kita yang kita mulai hari ini setelah beberapa pekan atau beberapa waktu kita istirahat, fokus pada amalia-amalia kita di dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa memulai lagi kajian kita, khususnya dalam pembahasan fikih, membahas kitab Fathul Qarib. Insyaallah pada pekan ini kita akan membahas tentang sholat Jumat, bagaimana rukun-rukunnya, fardu-fardunya, dan apa saja yang disunnahkan untuk dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Di dalam kitab Fathul Qarib ini, hari ini saya membawa laptop. Kebetulan kitabnya ada di laptop. Biasanya saya bawa kitabnya langsung. Cuma ada beberapa syarah yang ada di dalam dalam laptop ini yang menurut saya bagus untuk disampaikan. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Syarat wajib sholat Jumat ada 7. Jadi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama al-islamu wal bulughu wal aql. Jadi Islam, balik dan berakal. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, yang pertama dia adalah orang Islam, kemudian yang kedua dia balik, dan yang ketiga berakal. Maksudnya dia tidak berada dalam kondisi yang disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jumu'ati minas sholawati. Dan 3 yang disebutkan di awal tadi itu, yaitu Islam, balik dan berakal, juga merupakan bagian dari syarat-syarat pada sholat yang lain. Jadi itu adalah syarat yang umum. Namun bagi sholat Jumat ada syarat yang lebih khusus lagi, ya. Wal hurriyati wal dzukuriyati was sihhati wal istitam. Jadi syarat selanjutnya selain 3 tadi itu, Islam, balik dan berakal, adalah yang pertama dia merdeka. Maka dulu ketika masih ada yang disebut budak, dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sebab dia mempunyai kewajiban untuk melayani majikan, walaupun
bagi umat Islam yang mempunyai budak tetap dibebaskan untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi itu tidak menjadi syarat wajib bagi. Kemudian laki-laki sehat dan bertempat tinggal tetap. Jadi al-istitan inilah yang kemudian menimbulkan hukum di dalam sholat Jumat itu, bahwa bagi orang yang bepergian itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, bisa diganti dengan sholat zuhur. Tetapi kalau mampu untuk melaksanakan sholat Jumat di jalan dalam konteks kita hari ini itu lebih bagus. Fala tajibu al-jumu'ati ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa raqiqin wa untha wa maridin wa nahwihi wa musafir. Jadi sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang yang non muslim. Non muslim itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan ketika dia masuk menjadi muslim nanti, ketika dia menjadi mu'allam, dia tidak wajib mengganti sholat yang tidak dia lakukan selama dia non muslim, karena memang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Misalnya ada orang umur 40 tahun dia masuk Islam, apakah kemudian diganti semua itu dulu mulai dia balik? Tidak. Kenapa? Karena dia masuk Islam pada umur 40 tahun. Sebelum dia Islam itu tidak diwajibkan baginya, atau tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Begitupun anak kecil itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, walaupun dibiasakan itu di rumahnya, karena rumahnya itu dekat dari masjid. Kan dengar juga khutbah, jadi dengar khutbah baru sholat 2 rakaat itu tidak diperbolehkan, sebab dia tidak termasuk orang hadir atau orang yang ada di dalam masjid tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi biasa kalau perumahan sekarang itu, ya, biasanya masjid satu dinding saja dengan rumah. Apakah kalau satu dinding begitu Ustaz, kan kedengaran ya, dekatnya juga ya? Tidak bisa, karena rumahnya itu bukan bagian dari masjid, bukan bagian dari masjid. Walaupun dia mendengarkan khutbah, tetapi ada syarat lain yang tidak terpenuhi. Wa syaraitu sihhati fi'liha salasatun. Adapun syarat sah pelaksanaan salat Jumat itu ada 3. Jadi salat Jumat disebut sah itu, yang pertama al-awwalu darul iqamati allati yastawti'uha al-adadu al-mujami'una sawa'un fi dhalikal mudun wal qura allati tuttakhadhu watanan. Wa abbara al-musannifu an dhalika biqaulihi an takuna al-baladu misran kanat al-baladu aw qaryatan. Syaratnya itu ada 3. Salat Jumat itu dikatakan sah. Yang pertama, tempat tinggal yang dihuni oleh orang yang melakukan sholat Jumat, baik berupa kota ataupun pedesaan, itu dijadikan tempat tinggal tetap. Ya, jadi memang orang yang tinggal di situ, ya, tempat sholat Jumatnya, ya, itu memang adalah sudah ditetapkan. Jadi misalnya kampung itu menjadi satu kampung. Kalau dulu kan ada itu orang Arab yang berpindah-pindah, kafilah itu kan berpindah-pindah. Jadi dia selalu cari air. Ya, beda kalau di tempat kita ini, kalau sudah kampung kita di sini. Kalau dulu Arab-Arab kafilah itu ya mereka sering mencari tempat-tempat yang lain. Ya, yang dimana ada air, kalau persediaan air di sana habis pindah lagi, persediaan air di sana pindah lagi. Jadi harus berupa kota ataupun pedesaan yang dijadikan tempat tinggal tetap. Hal itu diungkapkan oleh musannif dengan perkataan beliau, ya. Wa abara al-musannifu an dzalika biqaulihi an takuna al-baladu misra. Jadi pengarang kitab ini, jadi kitab Fathul Qarib ini adalah kitab penjelasan dari kitab Takrib. Ya, gitu. Kalau pengarang kitab Takrib itu mengatakan daerah tersebut adalah kota ataupun desa. Ya, gitu.
Jadi ya dijadikan tempat tinggal, itu syarat pertama. Jadi tempat dilaksanakannya sholat Jumat itu adalah kampung atau perkampungan atau satu tempat tinggal, apakah itu di desa atau di kota. Kedua, wadhani ayyakunal adadu fi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan min ahlil jumu'ati wa hum al-mukallafuna az-zukurul ahraru al-mustawti'una bihaitsu la yat'anuna amma istautanuhu sitta'an wala sayfan illa lihajah. Kedua, jumlah sholat jamaah sholat Jumat itu mencapai 40 orang laki-laki dari golongan ahli Jumat. Ini pendapat yang paling rajih atau pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, mensyaratkan 40 orang dari golongan laki-laki yang merupakan ahli Jumat itu. Jadi 40 orang laki-laki. 40 orang tadi itu adalah orang mukallaf, tapi jadi kalau anak-anak itu tidak dihitung. Mukallaf laki-laki, kalau ada jamaah perempuan itu tidak dihitung, ya, tidak dihitung syaratnya. Maksudnya 40 itu dia adalah orang dewasa yang tinggal di tempat itu, ya. Mereka adalah orang mukallaf laki-laki yang merdeka dan bertempat tinggal tetap, ya, bertempat tinggal tetap. Bihaitsu la yat'anuna amma istautanuhu sitta'an wala sayfan illa lihajati, yaitu tidak berpindah dari tempat tinggalnya baik di musim dingin atau kemarau kecuali karena hajat. Ini tadi seperti yang saya jelaskan, dulu para kafilah-kafilah itu selalu berpindah-pindah sesuai dengan musim. Kemudian wasalisu, walaupun nanti 40 jumlah 40 ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bagaimana kalau di tengah hutan? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ya sholat zuhur saja kalau tidak cukup 40. Tapi sebagian ulama mengatakan sholat Jumat bisa dilakukan minimal 3 orang. Nanti kita baca syarahnya, baca penjelasannya, ada setelahnya. Wasalisu, dan yang ketiga ayyakunal waqtu baqiyan wa huwa adz-zuhru fayushtaratu. Ketiga waktu pelaksanaannya masih tersisa, yaitu waktu sholat zuhur. Artinya 3 syarat ini perlu kita perhatikan dalam sholat Jumat. Yang pertama tempatnya tetap, yaitu di satu perkampungan. Kemudian yang kedua jumlah orangnya, dan yang ketiga waktunya, yaitu pada waktu sholat zuhur. Fayushtaratu antaka al-jum'atu kulluha fil waqti falau dhaqa waqtu zuhur. Jadi seluruh bagian sholat Jumat harus terlaksana di dalam waktu sholat zuhur. Sehingga seandainya waktu sholat zuhur itu sempit, ya, yaitu waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan bagian wajib di dalam sholat Jumat, yakni 2 khutbah dan 2 rakaatnya, maka harus dilaksanakan sholat zuhur. Itu kalau terlambat, ya. Tapi ini jarang terjadi. Nah, jika waktu sholat zuhur telah habis, jika waktu sholat zuhur telah habis atau syarat-syarat sholat Jumat tidak terpenuhi, maksudnya selama waktu zuhur baik secara yakin atau dugaan dan para jamaah dalam keadaan melaksanakan sholat Jumat, maka yang dilakukan adalah sholat zuhur. Nah, ini tadi penjelasannya bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Kalau misalnya ada satu kampung yang menundanya, dulu biasa terjadi, kenapa? Dulu belum ada jam, ya, belum ada perhitungan waktu lewat jam, orang lewat matahari. Jadi terkadang kalau mendung orang tidak tahu ini sudah masuk waktu Jumat atau tidak, sehingga kadang ada satu perkampungan dulu sering melaksanakan sholat Jumatnya, sudah hampir tiba waktu asar, mereka tidak tahu kalau itu sudah melewati waktu Jumat, ya, karena mendung. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya perhitungan waktu, yaitu jam. Nah, kalau terlambat melaksanakan sholat Jumat dan diyakini bahwa waktu zuhur itu telah habis, sudah masuk waktu asar, maka yang dilakukan adalah sholat zuhur saja, tidak bisa sholat. Wa faraiduha, fardu-fardunya sholat Jumat itu ada 3.
Wa minhum man abbara anha bisyurut. Ada juga yang mengatakan syarat. Ahaduha wa dzaniha khutbatani yaqumu al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Ya, syaratnya yaitu yang pertama dan yang kedua adalah khutbatani, dua khutbah. Yaqumu al-khatibu, yang khatib berdiri fihima, di dua khutbah tersebut, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Jadi sholat Jumat itu khatibnya harus berdiri dua khutbah, kemudian di antara dua khutbah itu dia duduk. Kemudian ketika seorang khatib melaksanakan khutbah dengan cara duduk, misalnya tidak ada lagi yang bisa khatib, kebetulan yang pintar khatib di situ atau yang bisa khatib itu lagi sakit, tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh untuk duduk, diperbolehkan untuk duduk. Ketika khatib itu khutbah dengan cara duduk, maka ia memisah antara kedua khutbah dengan diam sejenak. Jadi tidak dengan tidur miring, ya, la bi'tija'in. Ya, jadi mentang-mentang khutbah dengan cara duduk, apakah untuk memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu harus tidur miring? Tidak. Ya. Tetapi cukup dengan diam saja sejenak baru dimulai khutbah kedua. Kalau dia khutbahnya dengan dengan duduk. Tapi alhamdulillah hari ini sudah banyak yang bisa khutbah. Sehingga kalau yang satunya tidak bisa, maka bisa diganti dengan ustadz yang lain. Wa arkanul khutbataini khamsatun, dan rukun khutbah itu ada 5. Ini juga rukun khutbah perlu kita tahu. Alhamdulillah ta'ala, yang pertama memuji kepada Allah. Jadi khatib itu harus mengetahui bahwa ada 5 rukun di dalam khutbahnya, yang kalau tidak dipenuhi salah satunya maka tidak akan sah khutbahnya. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang pertama, alhamdulillah ta'ala, mengucapkan hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibaca alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin dan sebagainya. Itu wajib. Kemudian yang kedua, membaca salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salawat, dan paling sedikitnya salawat itu Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau mau disempurnakan lebih bagus. Kemudian wasiat takwa. Jadi seorang khatib juga harus memberikan wasiat takwa. Ya. Dan selanjutnya membaca ayat Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah. Dan yang terakhir berdoa untuk orang-orang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Ya. Jadi itu syarat-syarat di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kita pelajari sedikit sejarah tasyriknya. Jadi kapan ini sholat Jumat disyariatkan. Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi laki-laki apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban sholat Jumat itu mulai diwajibkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ya, jadi bukan pada saat tinggalnya, jadi masih di Mekah itu sudah wajib melaksanakan sholat Jumat. Mulai disyariatkannya itu pada saat setelah malam Isra Mi'raj. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj, maka sudah diwajibkan di Mekah. Tetapi sholat Jumat belum pernah dilaksanakan karena standar jumlah jamaah yang merupakan salah satu syarat wajibnya sholat Jumat itu belum terpenuhi. Jadi mulai disyariatkannya itu di Mekah, tetapi belum dilakukan. Kenapa? Belum cukup waktu itu. Tidak memungkinkan. Pertama,
tempatnya ya dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, waktu itu juga jumlah umat Islam yang terkumpul di Mekah itu belum sampai jumlah 40 ya. Karena ada yang tersebar, ada yang hijrah ke Habasyah, ada yang di kampung lain, ada di kampung lain. Kalau di pusat kota Mekah itu tidak sampai 40. Sehingga syarat wajibnya sholat Jumat belum terpenuhi. Di sisi lain pada saat itu dakwah Nabi juga masih dilakukan secara perlahan. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, berpendapat lain ya, kalau beliau berpendapat bahwa memang sebenarnya dalam beberapa hadis sahih dimulainya wajibnya sholat Jumat adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa wajibnya sholat Jumat itu pada saat memang di Madinah, karena memang pertama kali dilakukan sholat Jumat itu pada saat Nabi sudah di Madinah. Ya. Itu sedikit tentang sholat Jumat, ya, tentang bagaimana awal mula sholat Jumat itu diwajibkan. Apa kira-kira hikmah ya, dari sholat Jumat ini? Jadi Allah mewajibkan dan menghimbau kita untuk melaksanakan sholat Jumat sebab salah satu hikmahnya adalah agar kaum muslimin bisa berkumpul sekaligus menjalin silaturahmi. Dan para hari yang penuh berkah ini kaum muslimin meninggalkan kesibukannya untuk berkumpul pada satu masjid atau beberapa masjid, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, mendengarkan hikmah yang mengajak mereka untuk memperbaiki berbagai urusan agama dan dunia mereka. Jadi sholat Jumat itu bisa dikatakan sebagai hari berkumpulnya umat Islam, hari berkumpulnya umat Islam. Jadi dari berbagai penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa memang sholat Jumat ini hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan, disyariatkan satu kali dalam satu pekan. Kemudian golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat itu? Yang pertama, anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, begitu pula sholat lainnya. Yang kedua, seorang perempuan ya, karena perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Yang diwajibkan adalah laki-laki, walaupun dia tetap disunahkan jika ingin dan memungkinkan tempatnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, orang budak dan orang sakit. Ya. Kenapa seorang budak dulu itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Karena itu dikhawatirkan akan memberatkan mereka. Ya. Begitupun orang sakit. Ya. Nah, bagaimana kalau dia orang buta? Ya. Apakah orang buta itu wajib melaksanakan sholat Jumat? Jadi orang buta itu dia wajib melaksanakan sholat Jumat jika dia mempunyai seseorang yang bisa menuntunnya untuk pergi masjid. Misalnya ada orang sudah tidak bisa melihat karena sudah katarak dan lain sebagainya, atau terkena sesuatu yang menyebabkannya dia tidak bisa melihat, tapi dia punya anak, maka anak itu kemudian bisa menuntunnya pergi ke masjid, maka dia wajib ke masjid. Kemudian misalnya lagi ada orang memang yang buta dari kecil dan sebagainya, tetapi ada adiknya atau ada orang lain yang bisa menuntunnya, itu juga wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi kalau jika tidak ada yang menuntunnya dan dia khawatir akan terkena bahaya, maka itu tidak diwajibkan. Tapi ada satu kisah itu pada
peristiwa di Madinah dulu ada seorang buta yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, apakah saya wajib juga untuk ikut sholat berjamaah, bukan hanya sholat Jumat, sholat berjamaah saja. Dan Nabi mengatakan, ya karena kamu orang buta, ya kau tidak wajib pergi ke masjid. Ya. Maka kemudian setelah orang itu melangkah beberapa langkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau mendengarkan suara adzan? Maka orang buta itu mengatakan, iya, saya mendengarkan suara adzan. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu selama masih ada yang memungkinkan engkau untuk pergi ke masjid, engkau wajib pergi ke masjid. Jadi kalau masih buta matanya itu Pak, masih ada obatnya untuk pergi ke masjid. Bisa orang lain, bahkan dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang kemudian membuat tali dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Ya, supaya kalau tidak ada orang yang menuntunnya, dia akan memegang tali itu untuk pergi ke masjid. Ya. Tapi kalau hatinya yang buta, walaupun bagaimana kerasnya suara toanya masjid, tetap tidak bisa sampai ke masjid. Nah, kemudian siapa lagi yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat? Orang yang tinggal di suatu tempat yang tidak dapat mendengar azan. Ya, jadi ada beberapa tempat itu memang tidak ada azan dikumandangkan, atau tidak ada azan di sana. Misalnya kalau kita ke daerah-daerah Eropa, daerah-daerah Eropa itu ada satu kampung memang orang Islamnya satu saja di situ. Ya, tidak bisa dipaksakan. Ya, maka dia tidak wajib. Tetapi kalau dia mau pergi melaksanakan sholat Jumat itu lebih bagus. Ya, orang yang khawatir akan keselamatan dirinya dan harta bendanya, serta orang yang orang yang dalam perjalanan, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian apalagi namanya ini sunnah-sunnahnya. Atau kita bahas sedikit ini tentang 40, jumlah 40 tadi itu. Ya. Jumlah 40 tadi itu berdasarkan pendapat-pendapat yang sahih, 40 orang itu adalah pendapat yang paling rajih. Kalau ada yang memilih kurang dari itu adalah waktu darurat. Kalau tidak ada hal yang darurat, merujuk pada pendapat-pendapat dalam ulama Syafi'i, maka tetap diwajibkan jumlahnya 40. 40 orang tadi itu adalah 40 yang dia adalah laki-laki yang sudah wajib melaksanakan sholat Jumat, dan dia adalah orang yang bertempat tinggal di situ. Jadi itu tidak termasuk hitungan orang musafir yang singgah, itu tidak termasuk hitungan, atau perempuan tambahan itu tidak termasuk hitungan. Jadi harus 40 laki-laki dewasa. Kemudian bagaimana kalau kasusnya ada orang datang melaksanakan sholat Jumat, baru dia masuk satu rakaat. Ini jelas-jelas dia tidak mengikuti khutbah, misalnya dia datang terlambat, dia masuk satu rakaat. Nah, kalau dia masuk satu rakaat, maka nanti dia menggantinya dengan 4 rakaat. Berarti dia itu salat zuhur, artinya salat zuhur. Ya, dia menggantinya dengan salat zuhur. Lagi rukun khutbah. Sekarang kita masuk ke ke pertanyaan yang biasa ditanyakan juga, itu tentang bagaimana hukumnya seorang khatib meminum air ketika dia sedang khutbah. Ya.
Kalau Imam siapa namanya ini, Imam Auza'i dan Imam Malik, beliau lebih memilih pendapat dilarang bagi seorang khatib meminum air pada saat dia khutbah atau duduk di antara dua khutbah, itu tidak dibolehkan. Tetapi ada beberapa ulama di kalangan Asy-Syafi'i ya, itu membolehkan, tapi dengan syarat khusus. Yang pertama, khatibnya terlalu haus sehingga dikhawatirkan dia tidak mampu untuk menyelesaikan khutbahnya ketika dia berkhutbah, maka itu kemudian masih dibolehkan untuk meminum air. Ya, tetapi kalau dia minumnya bukan karena haus, maka itu dimakruhkan. Itu hukumnya dimakruhkan. Masih khatib, apa yang disunnahkan ketika khatib itu berkhutbah? Yang pertama, khatib itu disunnahkan melakukan rukun khutbah secara berurutan. Dan disunnahkan bagi para jamaah agar mendengarkan khutbah dengan seksama, serta sunnah mendoakan orang yang bersin dan mengeraskan suara membaca sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika. Jadi kalau ada orang yang bersin ketika khatib melakukan khutbah, maka itu kita tetap dibolehkan mendoakannya. Misalnya dia membaca Alhamdulillah, itu masih boleh dijawab ya. Kemudian disunahkan juga bagi khatib untuk berpegang pada semacam busur atau anak panah atau tongkat. Jadi biasa kalau kita dapat masjid ada tongkat di mimbarnya itu memang dibolehkan. Itu kalau kita lihat riwayatnya, kalau dijelaskan di dalam syarahnya ini, Hakam bin Husin beliau berkata, aku berkunjung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menghadiri sholat Jumat bersama beliau. Kemudian beliau berdiri dengan berpegangan pada sebuah busur atau tongkat, lalu membaca hamdalah dan memuji Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Diriwayatkan rawahu Abu Daud wa Ahmad. Kalau di dalam kitab Abu Daud di hadis nomor 1096, di kitab Ahmad hadis nomor 1786. Ya. Kemudian berkhutbah di mimbar tempat yang tinggi. Itu hukumnya sunnah ya. Jadi, hal ini dikarenakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mimbar sunnah diletakkan di sebelah kanan mihrab imam ya, atau berkhutbah di tempat yang tinggi ya, di sebelah kanan ya. Kemudian khatib disunnahkan juga dia membaca salam, menyampaikan salam, lalu duduk ketika azan dikumandangkan, kemudian baru berdiri lagi ketika setelah azan dikumandangkan. Kemudian apa saja yang disunnahkan pada sholat Jumat atau sebelum kita melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, ada yang disebut dengan sunnah hayat itu, yang perlu dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, mandi ya. Jadi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat itu diwajibkan dia untuk disunnahkan dia untuk mandi ya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaktasil. Apabila kalian melakukan sholat Jumat, maka mandilah. Itu disunnahkan mandi. Kapan syarat mandinya itu, Ustaz? Masuk dalam kategori sunnah ya kalau dilaksanakan setelah sholat subuh pada hari Jumat ya. Jadi misalnya mandi pagi itu sudah niat untuk mandi persiapan sholat Jumat, itu tetap dihitung dengan mandi sunnah. Artinya mandi sunnah sholat Jumat. Membersihkan badan dari bau yang tidak sedap ya. Kaulnya Imam Syafi'i, beliau berkata, seseorang yang bersih pakaiannya maka sedikit kesusahannya. Jadi terkadang memang masalah di dalam
sehari-hari kita itu salah satu timbulnya adalah pakaian yang tidak harum. Jadi kalau kita keluar bekerja pakaiannya tidak nyaman, tidak harum, nanti kerjanya juga tidak fokus. Nah, sehingga dalam sholat Jumat itu disunahkan membersihkan badan dari bau yang tidak sedap, atau misalnya menggunakan pakaian yang harum. Kenapa? Itu agar kita sholat Jumat dengan nyaman. Kemudian disunahkan juga untuk memotong kuku. Nah, memotong kuku di dalam kitab Al-Baijuri itu dijelaskan. Ada orang yang memotong kukunya dengan mulai dari tangan kanan, dimulai dari telunjuk, mulai dari telunjuk, baru kemudian jari tengah, manis, dan ujung, baru dimulai lagi, dilanjutkan dengan jari kelingkingnya sampai ibu jarinya, baru terakhir ibu jari sebelah kanan. Ada juga yang memulainya dari dari ibu jari tangan kanan. Nah, itu boleh. Tapi yang masyhur sekali itu dimulai dari telunjuk sebelah kanan, nanti terakhir dari ibu jari. Kemudian yang disunahkan lagi memakai minyak wangi dan pakaian paling bagus. Berangkat sholat Jumat lebih awal, disunahkan berjalan kaki dengan tenang. Berjalan kaki dengan tenang, itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, idza ataitum as-sholata fa'alaikum bis-sakinah. Idza ataitum as-sholata fa'alaikum bis-sakinah. Kalau kalian ingin pergi melaksanakan sholat, maka pergilah dengan sakinah, pergilah dengan tenang. Sehingga kemudian orang pergi ke masjid itu dimakruhkan berlari, lari ke masjid karena takut masbuk, itu dimakruhkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyarankan orang pergi ke masjid itu berjalan dengan tenang. Kenapa? Kalau orang lari itu ke masjid biasanya nanti ngos-ngosan. Jadi sampai dia melaksanakan takbiratul ihramnya itu, takbiratul ulanya itu nanti tidak fokus pikirannya. Sehingga itulah Nabi menyampaikan berjalanlah dengan tenang. Walaupun dengan tenang itu bisa dilakukan dengan cepat, bisa dilakukan dengan cepat. Karena kalau kita kaji di dalam Syama'il At-Tirmizi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara berjalannya itu cepat. Cara berjalannya Nabi itu cepat. Kenapa? Karena Nabi itu sangat menghargai waktunya. Tetapi lari ke masjid, itu Nabi tidak menganjurkannya. Kenapa? Nabi menganjurkannya supaya orang tetap menata hatinya, pikirannya, agar nanti sholatnya fokus, tidak kemana-mana pikirannya, tidak ngos-ngosan dalam sholat. Nah, oleh karena itulah disunahkan di dalam sholat Jumat itu orang pergi sholat Jumat itu lebih awal. Supaya dia tidak takut terlambat, tidak khawatir ketinggalan khutbah, apalagi tidak khawatir ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat sholat Jumat. Kemudian hal-hal yang lain yang disunahkan lagi seperti membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat itu sangat dianjurkan. Dalam berbagai riwayat, salah satu fadilahnya adalah orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat itu, maka akan dihindarkan oleh Allah dari fitnah Dajjal, dan kuburannya tidak akan dijadikan Dajjal sebagai kuburan yang menimbulkan fitnah. Bagaimana caranya itu kuburannya orang yang dijadikan Dajjal menjadi penyebab fitnah? Jadi nanti kalau dalam berbagai riwayat nanti kalau Dajjal datang itu dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa menghidupkan orang mati. Maka kemudian dia bisa menghidupkan orang dari dalam kubur. Kemudian orang dari dalam kubur itu disuruh bersaksi bahwa Tuhannya adalah Dajjal. Sehingga banyak orang yang ikut kepadanya. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi, maka salah satu fadilahnya menurut para ulama, menurut para guru yang pernah kami tempati ngaji adalah Allah akan menghindarkan makam kita atau jasad kita dari fitnah Dajjal.
dan tidak akan digunakan Dajjal untuk menyebarkan fitnah. Ya, disunahkan memperbanyak doa, memperbanyak salawat, karena Jumat itu adalah hari yang berbeda dari hari yang lain. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi itu pada hari Jumat, peristiwa besar. Bahkan afdalul ayyam, ya, afdalu yaumin minal ayyam, hari yang paling afdal di antara berbagai hari. Kalau kita berbicara masalah namanya, maka itu adalah hari Jumat. Itu adalah hari Jumat. Jadi ada memang beberapa waktu itu yang sangat istimewa. Misalnya kalau hari Jumat, kalau bulan Ramadan, itu sangat istimewa. Kemudian disunahkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disunahkan membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di dalam agama dan ketaatan kepada-Mu. Nah, ini sedikit beberapa yang bisa kita tahu di dalam sholat Jumat, dan bagaimana penjelasan-penjelasan ulama yang ada di dalam kitab Fathul Qarib tentang apa saja syaratnya, apa saja rukun-rukun di dalam pelaksanaan sholat Jumat, dan juga kita tadi membahas sedikit beberapa hal yang menjadi pertanyaan jamaah ketika pelaksanaan sholat Jumat itu berlangsung. Saya kira mungkin untuk sementara seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.